Halo semuanya, kali ini saya akan klarifikasi kalau DMF 2000HB ganti warna. Yang sebelumnya seperti ini, sebelumnya warna biru, sekarang ganti warna kuning. Kenapa? Alasan saya karena warna biru ini birunya terlalu mateng, terlalu gelap, jadi kurang menarik untuk dilihat. Di samping itu hasil solder, misalkan kakinya itu mepet sama jalur yang lain, itu akan sulit terdeteksi karena gelap. Jadi saya sudah pakai warna macam-macam, mulai dari kuning sampai yang paling gelap hitam. Itu juga akan saya berhentikan. Yang hitam dulu pakai D900 trial, sedangkan yang warna biru ini juga agak gelap, jadi saya memutuskan untuk ganti warna kuning untuk DMF 2000HB. Fiturnya tetap sama dengan PCB warna biru dengan dual LPF. Ini pakai yang kecil, ini LPF utamanya. Fiturnya apa saja sama dengan yang warna biru. Jadi ini saya perlihatkan dulu ya PCB-nya yang warna kuning. Ini akan ganti warna kuning insya Allah terus untuk model DMF 2000HB atau DMF 2K. Kalau produk-produk lain pada umumnya disebut kelas D 2K lah. Ini bentuk jadinya seperti ini ya. Kalau warna kuning lebih cerah, lebih menarik, lebih enak dipandang. Seperti ini. Ini LPF-nya pakai air core untuk LPF yang stek 2. Sedangkan stek 1 tetap pakai core bulat. Untuk tambahan fitur yang belum pernah saya jelaskan di video sebelumnya, itu ada SCP ini ya. Ini SCP lah, ini ada solderan. Ini berfungsi untuk mengaktifkan kalau di short atau di solder. Kalau untuk menonaktifkan tinggal dilepas aja solderan ini. Dilepas, begitu juga dengan LMP yang ini. Ini LMP juga bisa dilepas untuk menonaktifkan LMP-nya atau missing load speaker saat pertama kali on. Dan juga ini juga di sebelah kapasitor ini itu ada juga fitur oscillation protection, juga bisa dinonaktifkan. Kenapa saya buat opsi aktif dan aktif? Itu request dari user, misalkan ada kerusakan, bingung yang protek yang mana, itu bisa dinonaktifkan dulu semua untuk mencari sumber permasalahannya. Seperti itu, misalkan terjadi protek karena osilasi, ini nanti bisa dilepas dulu, apakah proteknya memang karena osilasi atau yang lain, seperti itu. Jadi multifungsi, sesuai selera saja, bisa dinonaktifkan atau tidak. Itu fitur-fitur yang belum pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya ya. Untuk fitur-fiturnya hampir sama dengan kelas D yang DMF 1K5. Namun ini pakai 2 set MOSFET atau 4 biji MOSFET-nya seperti ini. Yang depan ada 2 biji, yang belakang ada 2 biji. Kalau ada pertanyaan berapa watt, itu susah ya untuk menjawabnya. DMF 2000 apakah 2000 watt? Secara teori ya 2000 watt, tapi main 1 ohm. Mungkin bisa dipaksakan. Kalau hanya untuk 4 ohm dengan supply maksimum 90 volt DC, itu hanya sekitar
800 watt saja. Untuk teorinya 900 watt, namun pada aktualnya itu sekitar 800 watt. Itu pun dengan catatan power supply Anda tidak drop saat load. Jadi kalau berapa kalau main 2 ohm? Kalau main 2 ohm sekitar 1500 watt. Namun bisa pakai 2 ohm, namun heatsink ini akan sangat panas karena heatsinknya kecil di atas. Jadi tidak rekomendasi untuk 2 ohm. Kalaupun mau memaksa harus pakai kipas yang benar-benar kenceng dan sirkulasi udaranya sangat bagus. Itu untuk DMF 2000 HP bisa dipakai 2 ohm dengan catatan seperti itu ya. Jadi jangan berpatokan kalau kelas D 2K, kelas D 1K5 itu wattnya sesuai tipe. Tidak, itu hanya watt secara teori dan penulisan, dan juga watt maksimum kalau dipaksa main 2 ohm. Jadi perhitungan wattnya itu ada sendiri sesuai power supply. Jadi watt itu bisa diukur sinusnya, outputnya sebelum titik klip terjadi. Itu bisa dihitung, dibagi berapa beban, entah itu 4 ohm atau 8 ohm. Jadi harus dibuktikan dengan load sinusnya. Untuk fitur OCP mungkin banyak yang tanya. Sebelumnya saya menggunakan sensor untuk jalur. Yang ini untuk mempermudah pemahaman user, saya pakai air sensor 5 watt, ini double ya, 0,1 ohm double. Ini untuk sensor OCP, sedangkan ini untuk sensor SCP nya sama pakai 0,15 watt juga. Jadi tampilannya seperti ini untuk PCB yang baru. Feedbacknya sebelumnya pakai 4, untuk DMF 2000 HP ini pakai 5 saya. Ini ada tulisan ya, ini 5 feedback, ini kelihatan ya, 5 feedback. Ini resistornya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 feedback yang berfungsi untuk macam-macam. Ada yang kontrol DCO, kontrol ripple, PWM dan sebagainya. Totemnya pun lain dari yang lain ya. Ini pakai totem 7 biji. Iya bener lah. 7 6 biji totem. Yang satu itu untuk protektor relaynya. Jadi ada sistem totem discharge, cas sama discharge. Ada 6 biji TR pakai 139 dan 140. Oke ya. Kali ini sekian dulu penjelasan tentang DMF 2000 HP mengenai ganti warna PCB supaya lebih menarik, lebih enak dilihat, dan tentunya lebih laris lagi. Oh ya, untuk pembelian bisa melalui Tokopedia ataupun Shopee dengan nama toko Dance Elektronik. Oke, terima kasih sudah mau mampir. Mohon subscribe ya untuk pengembangan channel saya supaya bisa memberikan informasi atau hiburan-hiburan buat dulur-dulur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.